Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi metodologi penelitian. Nah, sesi kali ini kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana memulai penelitian. Nah, ketika kalian ingin memulai penelitian, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, yang harus kalian pahami adalah kalian sebenarnya tertarik tentang apa, atau kalian sebenarnya punya passion atau kenyamanan di apa dari bidang ilmu yang kalian tekuni. Nah, misalkan kita sekarang ada di prodi pendidikan IPA atau tadris IPA ya untuk prodi ini. Di situ pasti cakupan untuk kajian penelitiannya itu sangat luas sekali. Nah, di satu bagian itu sebenarnya passion kalian itu kemana atau kenyamanan kalian itu di bagian apa? Apakah di bagian mengkonstruksi pengetahuannya atau konsep atau materi keipaannya, atau misalkan terkait dengan media pembelajaran, terkait dengan kurikulum. Nah, ini kalian yang bisa menjawab sendiri sesuai dengan kenyamanan. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Misalkan untuk yang di pendidikan IPA, saya itu lebih condong tertarik pada atau nyaman untuk melakukan riset atau aktivitas yang berkaitan dengan hands-on atau aktivitas praktikum. Tetapi juga saya tertarik dengan pedagogis untuk mengkonstruksi pengetahuan. Nah, maka kajian penelitian saya merasa nyaman ketika saya mengkaji dengan penelitian-penelitian yang dimana itu ada hubungannya dengan konsep atau materi keipaan, dan di situ pasti ada aktivitas hands-on atau praktikumnya. Nah, ini tergantung ketertarikan kita dan kenyamanan. Nah, tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah sebuah penelitian atau sebuah permasalahan itu muncul bukan karena ketertarikan, tetapi karena memang itu masalah dan itu harus dipecahkan. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti kalian ujian skripsi atau kalian ditanya ketika sidang, kenapa kalian mengangkat ini gitu atau judul ini? Karena saya tertarik. Jadi jangan sampai. Tapi yang harus kalian jawab adalah karena permasalahan ini penting untuk diselesaikan. Nah, contoh misalkan tadi, kenapa saya tertarik dengan hands-on? Itu karena secara pribadi saya nyaman ya. Nah, permasalahan kenapa itu menjadi sebuah masalah? Karena kita lihat fenomena yang ada bahwa memang ketika pembelajaran IPA atau pengajaran IPA kelas ya, itu masih minim pelaksanaannya menggunakan aktivitas hands-on atau kegiatan praktikum, itu masih menjadi sebuah problematika. Nah, kenapa kita bisa tahu itu sebagai sebuah problematika? Nanti itu harus ditulis di latar belakang kalian. Nah, kenapa sebagai problematika? Kenapa saya bisa tahu itu sebagai sebuah problematika? Nah, karena saya membaca berbagai macam alternatif jurnal atau berbagai macam jenis buku. Nah, di situ ketika kalian membaca judul-judul penelitian atau membaca artikel-artikel jurnal baik itu nasional maupun internasional, kalian bisa melihat bagaimana ragam permasalahan yang terjadi di Indonesia, di luar negeri, di misalkan di Asia, Eropa dan lain sebagainya. Ternyata untuk bidang kita itu memang aktivitas hands-on itu juga sebagai sebuah permasalahan atau variasi untuk pengembangan hands-on activity itu masih terbuka lebar, terutama untuk bidang kita. Nah, kenapa itu menjadi penting? Ya, kenapa itu menjadi penting? Karena misalkan aktivitas hands-on itu tidak bisa terlepas di pendidikan IPA atau pembelajaran IPA, karena pada dasarnya untuk memahami IPA itu ada pemahaman terkait dengan hands-on ya, berpikirnya, tapi juga mereka harus praktik, karena praktik itu pada akhirnya difungsikan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Di situ ada aktivitas inquiry atau penyelidikan. Nah, tapi kondisi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Itu menjadi sebuah masalah dan harus dipecahkan. Nah, bagaimana untuk tahu itu sebagai masalah atau tidak? Tadi itu adanya gap atau ketidaksesuaian
terhadap apa yang seharusnya ada. Itu satu ya. Jadi ketidaksesuaian dengan seharusnya itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, itu contohnya. Contoh lain misalkan apakah itu benar sebagai masalah atau tidak. Yang kedua misalkan, yang pertama tadi ya, ketidaksesuaian terhadap seharusnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi kalian cari fenomena yang melebihi standar. Contoh misalkan ada satu sekolah atau ada satu kelas tertentu yang level atau literasi IPA atau cara pembelajaran IPA-nya itu sungguh sangat bagus gitu atau luar biasa, atau ternyata setelah dari sekolah itu mereka lulus dan memiliki nilai-nilai yang bagus, atau melebihi standar-standar yang ada. Itu sebuah fenomena yang juga harus dikaji. Kenapa harus dikaji? Karena pada akhirnya dengan kalian mencoba mengkaji fenomena yang melebihi standar tadi, sesuatu yang positif tadi, kalian akan mempublikasikan hasil tersebut dan bisa difungsikan untuk rekomendasi kepada sekolah yang lain, kemudian bisa digunakan untuk rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Maka itu menjadi sesuatu yang bagus untuk dijadikan sebuah permasalahan. Jadi permasalahan itu tidak harus negatif, bisa jadi positif. Kemudian contoh lagi adalah ketika terjadi perubahan secara drastis. Jadi ketika contohnya misalkan konkretnya kondisi saat ini ada perubahan secara drastis, bagaimana pembelajaran yang biasanya dilakukan secara offline, kemudian guru dipaksa atau guru secara cepat harus belajar untuk mengubah performa mereka yang biasanya secara offline atau luring kemudian menjadi online atau daring. Nah, di situ banyak sekali yang bisa kalian kaji, bagaimana pola guru untuk mengubah gaya mengajarnya, kemudian apakah secara motivasi guru merasa terbebani atau tertantang atau bagaimana. Nah, itu juga bisa kalian ambil sebagai kajian permasalahan di penelitian. Seperti itu. Oke, kemudian ketika kalian sudah menemukan permasalahan yang memang itu penting untuk dipecahkan dan kalian nyaman ya untuk mengerjakan itu dan yakin untuk selesai, karena nanti pada akhirnya skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai dan bermuara pada sebuah laporan atau artikel ilmiah. Nah, dari situ kalian harus memahami yang namanya identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini penting. Kenapa? Karena kalian harus menuliskan permasalahan-permasalahan itu dalam sebuah latar belakang. Nah, latar belakang yang baik itu adalah latar belakang ketika orang membaca latar belakang tersebut, maka orang tersebut akan tertarik atau penasaran terhadap hasil yang akan kalian paparkan di belakangnya. Jadi ketika membaca bagian latar belakang itu menjadi kalian mencoba mencari ketertarikan atau memperlihatkan penelitian kalian ini itu menariknya seperti apa. Jadi di latar belakang itu kalian harus menunjukkan bagaimana pentingnya permasalahan itu dipecahkan. Nah, kalian ketika menuliskan latar belakang itu berusaha untuk meyakinkan pembaca. Jadi tulislah latar belakang itu dengan jelas ya, permasalahannya itu apa atau fenomena kalian apa. Kalian bisa gunakan model dari umum ke khusus atau khusus ke umum ya. Jadi kalau umum ke khusus itu misalkan ada fenomena-fenomena global secara internasional, mungkin secara literasi sains Indonesia itu seperti apa, kalian ceritakan terlebih dahulu, kemudian mengkerucut ke bawah seperti piramida terbalik, spesifik lagi ke kondisi untuk pada materi atau pada topik atau pada case di suatu tempat. Nah, itu semakin mengkerucut. Nah, itu dari umum ke khusus. Kemudian bisa juga kalian balik nih dari khusus ke umum gitu. Jadi kalian memperlihatkan kondisi secara spesifik. Kemudian di suatu sekolah atau di suatu daerah atau di suatu fenomena khusus misalkan terkait dengan keipaan, misalkan pengetahuan asal masyarakat di suatu tempat, kemudian kalian buat
semakin umum gitu. Misalkan pada akhirnya penelitian ini itu berfungsi untuk apa? Nah, itu permasalahan. Itu di latar belakang. Nah, jadi nanti tergantung polanya. Kita akan bahas lebih detail di sesi selanjutnya. Nah, di latar belakang kalian juga harus menuliskan supporting dari atau dukungan dari beragam referensi yang memberikan keyakinan pada pembaca bahwa penelitian itu memang benar-benar penting. Nah, dari situ kalian bisa ambil dari jurnal, dari buku, atau dari proceeding. Nah, nanti kalian tinggal pilih nih. Pokoknya didasarkan pada referensi ilmiah. Bisa dari website resmi, misalkan seperti kemarin kita ada contoh website dari OECD atau TIMSS yang memang benar itu official atau resmi, itu juga bisa kalian masukkan di latar belakang. Kemudian ketika kalian sudah selesai dengan latar belakang kalian, nah kalian juga harus membaca lagi nih, apakah benar-benar sudah bisa meyakinkan pembaca atau tidak. Nah, ketika penelitian itu sudah ada supporting atau dukungan dari beragam referensi, kalian juga harus pastikan di latar belakang itu menuliskan inovasi atau keterbaruan dari penelitian kalian atau novelty-nya apa gitu. Misalkan tadi sudah menuliskan beberapa supporting referensi dari penelitian A seperti ini, dari penelitian B seperti ini, maka di kalian itu posisinya ada di mana, itu juga kalian bisa tuliskan di bagian latar belakang. Nah, ketika latar belakang sudah selesai, kalian pindah ke rumusan masalah ya, didasarkan pada masalah yang sudah kalian cari tadi. Di situ kalian mencoba merumuskan permasalahan yang akan dipecahkan pada penelitian tersebut. Nah, rumusan masalah ini tentunya terkait dengan metodologi kalian. Kalian ini condong kemana atau mau diarahkan kemana penelitian untuk pemecahan solusi tersebut atau pemecahan masalah, maksud saya pemecahan masalah tersebut mau diarahkan kemana? Apakah mau ke arah kuantitatif, kualitatif, campuran, kemudian pengembangan, kemudian apakah tindakan kelas ataukah itu library research? Nah, ini kalian harus memutuskan mau ke arah mana penelitian kalian. Nah, kembali lagi, tidak hanya sekedar ketertarikan, tapi tepat atau tidakkah metode yang kalian ambil itu untuk memecahkan permasalahan tadi. Misalkan kalau kalian melihat fenomena terkait dengan media pembelajaran yang ternyata belum efektif untuk digunakan dan kalian ingin membuat media yang baru, maka akan lebih tepat ketika kalian mengambil metodologi R&D. Nah, ketika kalian sudah tahu, oh ini tepatnya menggunakan metode R&D, maka di bagian rumusan masalah tentunya itu kalian memilih rumusan masalah yang memang sesuai dengan metodologi R&D. Nah, berbeda kalau misalkan di latar belakang itu kemudian kalian tulis fenomena yang ingin kalian ungkap itu terkait dengan condongnya lebih ke area kualitatif atau mendeskripsikan atau menarasikan sesuatu. Misalkan fenomena terkait dengan pengetahuan asli masyarakat terhadap sains konsep tertentu. Kalian lebih tepat atau lebih merasa ini lebih tepatnya di area kualitatif yang deskriptif misalkan. Atau ini nanti ingin diungkap secara naratif. Nah, maka di permasalahan kalian tulis metode atau rumusan masalah yang memang itu untuk penelitian kualitatif gitu. Jadi ketika menuliskan rumusan masalah itu kalian juga harus berpikir metodologi. Jadi karya ilmiah itu adalah karya ilmiah baik itu skripsi maupun yang lainnya itu seperti benang merah satu kesatuan, mulai dari bab pendahuluan, kemudian kepustakaan, tinjauan pustaka atau biasanya ada babnya itu tujuan pustaka, kemudian atau telah pustaka, kemudian yang ketiga itu metode penelitian atau metode penulisan, kemudian yang keempat nanti hasil dan pembahasan, kelima itu nanti simpulan. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi sebenarnya kalau yang paling aman adalah ketika kalian menulis skripsi, kalian sudah harus punya gambaran besar sampai pada simpulan yang mungkin kalian peroleh itu seperti apa, itu akan lebih bagus. Jadi walaupun itu kualitatif, kalian juga harus sudah punya reng-rengan untuk menuliskan bab keempat.
pembahasannya itu mau diarahkan kemana. Walaupun nanti teman di lapangan tidak sesuai dengan apa gambaran kalian, itu tidak masalah untuk kualitatif. Kembali lagi tadi ya, jadi kalau sudah merumuskan masalah itu secara tepat ya, karena di situ kalian harus benar-benar memahami yang namanya desain penelitian. Nah, desain penelitian itu apa saja? Desain penelitian itu tadi tergantung nih pendekatannya, mau kuantitatif, kualitatif, mixed method, R&D, atau penelitian tindakan. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi yang perlu digarisbawahi atau simpulan dari video ini adalah ketika kalian menuliskan permasalahan itu, kalian juga harus bisa meyakinkan orang yang membaca bahwa permasalahan yang kalian ambil itu benar-benar penting untuk dipecahkan. Itu dulu untuk sesi video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.